Setelah melakukan kesalahan tersebut, Sansan sangat kesakitan. Dia juga mengatakan kalau seharusnya itu berhasil, karena dia melihat orang lain melakukannya dengan mudah. Kacamata kemudian berkata kalau itu adalah karya fiksi atau karangan semata, dan itu tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Di saat yang bersamaan, terdengarlah Jia Cheng yang sangat kesusahan untuk menahan tawanya, sambil memikirkan apa yang dia ajarkan kemarin kepada Sansan. Selain itu, Jia Cheng juga sangat puas dengan penampilan Sansan, karena dia sempat mengambil videonya. Jelas sekali, Sansan merasa sangat kesal kepada Jia Cheng, dan merasa ingin sekali untuk memukulnya. Kemudian secara tiba-tiba, Sansan kemudian kaget karena anggota timnya datang untuk menyapa dia. Sansan pun spontan langsung meminta maaf karena dia membuat mereka kalah. Tapi karena mereka adalah teman yang baik, mereka malah tak memikirkan kekalahan itu dan hanya memikirkan kejadian lucu yang Sansan lakukan di dalam lapangan. Mendadak, mungkin karena salting, Sansan pun terpeleset dan akan jatuh. Tetapi seseorang langsung menangkapnya. Dan ternyata orang itu merupakan seorang cogan tai kucing. Bersama dengan itu, Kacamata pun berkata kalau ada orang lain yang ingin merebut istrinya kepada Jia Cheng. Saat itu, Jia Cheng kemudian melihat ke arah Sansan dan si cogan yang sedang berbicara saat itu. Jia Cheng lalu berkata kalau itu bukanlah urusannya, sebab di dalam perjanjian mereka tak berhak untuk saling ikut campur dalam urusan masing-masing dan hanya perlu menjalankan kontrak sampai selesai. Di saat itu, si Kacamata yang sedikit kecewa kemudian mulai memanas-manasi Jia Cheng dengan berkata bahwa seharusnya Jia Cheng membenci orang seperti itu. Apalagi dia itu cogan, hebat, populer, attitude baik, dan juga lembut. Jadi seharusnya Jia Cheng sangat membenci orang yang begitu sempurna seperti itu. Tapi Jia Cheng kemudian tersenyum dan menepis pertanyaan si Kacamata. Karena jujur, dia mungkin bisa sangat bersahabat dengan orang seperti itu. Dikarenakan dengan mata iblisnya, dia bisa tahu orang seperti apa itu. Di sisi lain, para murid cewek mulai berbicara tentang tukang ngintip yang sering mengambil gambar di ruang ganti cewek, kemudian mengunggahnya ke internet. Si cogan yang mendengarnya kemudian curi-curi kesempatan dan berkata pada Sansan untuk hati-hati dan segera melaporkan kepadanya kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Disumpahi, mungkin muntah bangsat fuckboy ini coy. Oke, lanjut guys. Sedikit kesal saya. Selain itu, si cogan tai kucing ini juga malah curi-curi kesempatan dan berkata akan mengantar Sansan ke klinik sekolah. Jelas, saat itu si Kacamata berpikir bahwa ada sesuatu yang akan terjadi dan itu pasti sangat menarik. Di saat yang sama, Jia Cheng malah mengabaikan itu dan merasa ingin segera pergi dari sini untuk tidur siang. Tapi tiba-tiba, misi mendadak pun muncul yang menyuruhnya untuk menggendong Sansan pergi ke klinik dalam waktu 10 menit. Jika tidak, akan ada hukuman. Jia Cheng yang mendengarnya pun mendadak sangat-sangat kaget dengan misi itu. Sudah pasti, si Kacamata pun merasa senang karena ternyata dugaannya benar. Saat itu, Jia Cheng pun tak bisa membayangkan dia akan terlihat seperti apa di mata orang-orang. Tapi, karena waktu terus mendesaknya, dia pun terpaksa mematuhi misi itu. Setelah itu, dengan kekuatan iblisnya, Jia Cheng pun bergerak dengan sangat-sangat cepat dan langsung menggendong Sansan untuk segera membawanya ke klinik. Sansan sangat kaget karena dia tak mengenal Jia Cheng yang memakai topeng saat itu. Jia Cheng pun meminta Sansan untuk diam karena ini adalah misi. Singkat cerita, Jia Cheng pun sampai di klinik dengan selamat. Saat itu dia berkata kalau Sansan hanya membuatnya kerepotan saja. Dia pun langsung meminta Sansan untuk memperlihatkan kakinya. Kemudian, Sansan pun merasa kesakitan karena Jia Cheng menyentuh bagian kakinya yang terluka. Menurut Jia Cheng, ini akan memburuk jika dibiarkan begitu saja. Jadi dia pun akan membalutnya. Saat itu, Jia Cheng pun mulai membalut kaki Sansan. Dan tentu, Sansan terkejut karena Jia Cheng begitu hebat dalam merawat cedera kakinya. Sansan pun bertanya bagaimana Jia Cheng bisa tahu kalau dia cedera. Spontan, Jia Cheng pun langsung menjawab bahwa dia terus memperhatikan Sansan dari jauh. Karena kalau tidak diperhatikan, dia tak akan bisa mengambil video konyol saat Sansan meniru adegan di anime. Jia Cheng berkata kalau tampilan Sansan yang gelisah saat berbicara dengan teman timnya membuat dia tertawa terbahak-bahak di barisan belakang. Saat itu Sansan pun menjawab bahwa itu terjadi karena ini pertama kalinya bagi dia punya teman.
Apalagi dia tidak tahu bagaimana caranya bergaul. Dan dia juga tidak ingin merepotkan orang yang bergaul dengan dia. Singkat cerita, Jia Cheng pun sukses untuk menyelesaikan misinya dan berniat untuk pergi dari ruangan itu. Tapi, San San langsung menyerang Jia Cheng karena dia ingat mengenai masalah bola basket yang sebelumnya diajarkan oleh Jia Cheng. Saat itu, San San sangat kesal, tapi tak satupun pukulannya dapat mengenai Jia Cheng. Setelahnya, Jia Cheng menegaskan kalau dia tak masalah San San ingin berhubungan dengan siapa. Tapi dia menyarankan bahwa sebaiknya San San tidak berhubungan dengan cogan tai kucing tadi. Karena Jia Cheng bisa tahu semuanya hanya dengan melihatnya saja. Jia Cheng pun sedikit mengejek San San, kemudian pergi dari klinik kampus. Setelahnya, San San pun ingin keluar dari sini, tapi dia tak tahu di mana sebenarnya letaknya ruang ganti wanita. Kemudian secara tiba-tiba, seseorang pun memberitahu arah ruang ganti itu. Ternyata, orang yang memberitahu itu merupakan dokter yang mengurus klinik ini. San San kemudian sangat kaget, karena sedari tadi ternyata ada orang di sekitar sini dan dia tidak menyadarinya. Si dokter berkata bahwa sangat menarik melihat pasangan baru yang imut seperti mereka berdua. Jadi dia tak ingin mengganggu waktu mereka. Saat itu, karena malu, San San pun dengan cepat memberi salam kemudian segera pergi dari klinik, dikarenakan sangat-sangat malu akibat mengetahui hal itu. Scene kemudian berpindah pada Jia Cheng yang saat itu sedang tergila-gila dan akhirnya menggunakan uang keluarga untuk membeli figur anime lagi. Di saat itu, dia pun terpikir apakah San San dapat sampai ke ruang ganti ataukah tidak. Karena kalau dipikir-pikir, anak itu mempunyai penyakit buta arah yang sudah sangat parah sekali. Buset dah, sampai nyasar ke hutan anjir. Cerita berlanjut di ruang ganti wanita, di mana saat itu terlihat jelas bahwa ada seseorang yang mengambil hasil rekaman kamera mereka. Dan sudah jelas kalau para orang ini adalah pelaku kejahatan pengintipan di dalam kampus ini. Tapi nyatanya, mereka ini memiliki otak dan dalang dari seluruh kejahatan itu. Dan itu tidak lain adalah si cogan tai kucing. Orang ini ternyata mengambil keuntungan dari citra publiknya yang sangat baik untuk berbuat kejahatan dan mempergunakan itu. Di saat yang sama, San San akhirnya menemukan ruangan tersebut. Dan saat dia membuka pintu, terlihatlah para penjahat kelamin yang sekarang sedang membongkar ruang ganti wanita. Of course, karena situasi sudah sangat gawat, si Cogan kemudian mulai berbohong sambil mencoba menjelaskan bahwa mereka ini menemukan kamera perekamnya. Tapi sayangnya, mereka tidak tahu kalau otak San San sedikit miring. Jadi dia tidak terpengaruh dengan teknik manipulatif itu. Dan pada akhirnya, San San langsung menyimpulkan bahwa mereka inilah yang merupakan pelaku kejahatan yang sedang dicari-cari saat ini. Mendadak, setelah menyadari rencana mereka gagal, mereka pun mengunci pintu dan tidak membiarkan San San kabur. Singkat cerita, karena mereka melakukan kesalahan fatal, mereka pun dihajar oleh San San sampai babak belur. Kemudian, karena sangat takut, si Cogan kemudian tak sengaja menjatuhkan ponselnya yang memperlihatkan beberapa foto di sana. Saat itu, San San langsung kaget pada saat melihatnya. Scene kemudian berpindah di dalam kelas dan terlihatlah San San yang masuk ke sana dengan bekas tamparan di wajahnya. Di sisi lain, terlihatlah para penjahat kelamin serta bosnya yaitu si Cogan. Di saat itu, dia terlihat sangat tenang karena ternyata kejahatan mereka belum terungkap. Dan dia merasa senang karena bisa ada cewek yang bodoh seperti San San. Waktu pun berlalu dan hari sudah sore. Saat itu Jia Cheng sudah sampai di rumah. Dan setelah selesai membuat sebuah makaron dengan campuran buah-buahan yang terlihat sangat sedap, Jia Cheng kemudian memanggil San San untuk mencoba makaronnya. Tapi, karena tidak ada jawaban, dia pun langsung kaget dan mengingat bahwa San San itu buta arah. Jadi dia pasti tersesat saat pulang sendiri. Karena, ya begitulah pokoknya. By the way, si Jia Cheng ini sering ngantar dan jemput si San San kemanapun dia pergi ya. Jadi ya normal gitu kalau dia kayak gini. Saat itu, Jia Cheng tergesa-gesa untuk pergi untuk menjemput San San. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Karena San San ternyata sudah sampai di rumah. Bahkan, dia terlihat sangat pendiam pada saat masuk ke dalam rumah. Tidak seperti biasanya. Hal itu langsung membuat Jia Cheng terheran-heran. Bahkan, pada saat makan, San San terlihat membisu dan membuat Jia Cheng semakin bertanya-tanya
dan penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada si periang ini. Karena tidak tenang, Jia Cheng pun akhirnya menjadi sangat-sangat tak nyaman untuk makan di situ. Kemudian pada akhirnya memberanikan diri untuk bertanya mengenai perihal memar di wajah Sansan. Tentu, dengan sifat Jia Cheng, dia pasti mengakhiri kata-katanya dengan mengejek Sansan. Tetapi, situasi malah tambah tak nyaman, karena Sansan yang biasanya langsung marah, bahkan tidak bereaksi sedikit pun dengan kata-kata Jia Cheng. Karenanya, Jia Cheng menjadi sangat malu sendiri, dan berakhir menanyakan pada Sansan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Sansan kemudian meminta maaf kepada Jia Cheng, karena dia tadi tidak mendengarkan kata-kata Jia Cheng. Karena sekarang pikiran Sansan sudah kembali, Jia Cheng kemudian bertanya lagi, dengan pertanyaan yang sama. Tentu, Sansan saat itu mengabaikannya, karena dia tak ingin membuat Jia Cheng repot. Dan secara tiba-tiba, Jia Cheng pun langsung menebak bahwa ini kemungkinan merupakan masalah yang berhubungan dengan senior Shogun Tai Kucing tadi. Melihat dari ekspresi Sansan, Jia Cheng tahu kalau tebakannya benar. Dan pada akhirnya, Sansan pun perlahan-lahan memberitahukan apa yang terjadi tadi kepada si Jia Cheng. Tentu, dia menjelaskannya dengan wajah yang sangat sedih, yang mencerminkan bahwa ini memanglah hal buruk. Setelah mendengarkan semuanya, Jia Cheng pun langsung tertawa karena mendengar bahwa Sansan terkena pukulan pada saat melihat si Shogun Tai Kucing sedang mengambil rekaman semua orang pada saat mereka berganti pakaian. Saat itu, Sansan hanya bisa diam sambil ditertawai dan diejek oleh Jia Cheng. Tapi, Sansan penasaran bagaimana caranya Jia Cheng bisa tahu bahwa senior Shogun Tai Kucing itu merupakan orang yang jahat. Jia Cheng pun tersenyum dan berkata bahwa itu normal baginya, karena dia ini adalah akar dari segala kejahatan dan kebusukan. Dengan kata lain, iblis. Jadi dia bisa langsung tahu pada saat melihat baik jahatnya seseorang. Sansan kemudian berkata, kenapa dia tak bertindak padahal sudah tahu saat itu. Jia Cheng pun menjelaskan, kalau dia ini bukanlah semacam polisi, dan dia tak ingin berurusan dengan urusan para manusia belaka. Jia Cheng juga menduga bahwa Sansan pasti diancam dengan foto teman-temannya, agar dia tidak memberitahu publik. Saat ini semua dugaan dari Jia Cheng benar adanya, dan karena itu Sansan pun bertanya tentang cara menanganinya. Saat itu, Jia Cheng berkata kalau dia tidak tertarik dengan urusan para manusia, dan dia juga mengingatkan agar Sansan tidak mencoba untuk membongkar kejahatan para penjahat kelamin itu, karena bisa saja mereka malah menggunakan hal itu untuk menjatuhkan Sansan, sehingga image publiknya memburuk. Apalagi seperti yang kita tahu, senior Tai Kucing itu mempunyai citra dan image yang sangat-sangat baik di mata orang-orang. Jadi pasti orang-orang berpikir kalau dia tak mungkin untuk melakukan hal seburuk itu. Jia Cheng juga menduga kalau Sansan pasti melakukan kesalahan fatal karena tak mengambil keputusan di waktu yang sangat tepat, bahkan di saat-saat yang sangat-sangat penting gitu loh. Karena sudah putus asa, Sansan kemudian meminta bantuan Jia Cheng dengan sangat bersungguh-sungguh. Saat itu, Jia Cheng pun kemudian mengutarakan bahwa akhir-akhir ini dia agak kecewa kepada Sansan yang mulai melenceng dari perjanjian mereka berdua di hari pertama. Dan juga Sansan selalu bertindak sendiri dan mencoba menyelesaikan masalah, tapi masalah itu malah justru semakin memburuk. Dan ketika sudah sangat buruk, dia pasti akan mengandalkan orang lain untuk menyelesaikannya, yang membuat Sansan terlihat seperti orang bodoh. Jadi, Jia Cheng pun menyarankan agar Sansan meninggalkan sikap keadilannya itu dan mengompres lebam di pipinya saja, karena jujur Jia Cheng tak nyaman melihatnya saat dia makan tadi. Cerita pun berlanjut di kampus, dan saat itu Kacamata mulai bertanya mengenai masalah yang Sansan alami karena akhir-akhir ini dia sangat berbeda dari biasanya. Setelahnya, Sansan pun mengingat kata-kata Jia Cheng dan langsung berkata kalau tidak ada masalah yang terjadi. Sansan juga menyuruh Kacamata untuk tenang saja, karena sekarang dia sudah bukan anak kecil lagi. Sansan pun meninggalkan Kacamata dikarenakan dia memiliki hal yang perlu dia lakukan. Di saat itu, sepertinya Sansan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan kekuatannya sendiri, dan tidak meminta bantuan kepada orang lain. Kemudian terlihat juga para penjahat kelamin yang sedang membicarakan Sansan. Bosnya kemudian berkata kalau orang bodoh seperti Sansan tak mungkin
dapat mengganggu mereka gitu. Jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkan Sansan, karena dia itu tidak dapat mengancam keselamatan mereka. Setelahnya, terlihatlah Jia Cheng yang khawatir dengan Sansan, apalagi setelah dia mengatakan hal-hal itu kepada Sansan kemarin. Jia Cheng terus-menerus tak bisa tenang, karena walau bagaimanapun, Sansan itu merupakan istri kontraknya. Kemudian, karena terlalu sibuk untuk berpikir, Jia Cheng pun dijebak oleh kacamata dan langsung diinterogasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada Sansan.